Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 di sini mengaksesikan hasil kerja kelompok kami mengenai evaluasi jalan nasional menggunakan metode GI. Untuk survei yang kami lakukan yaitu di Jalan Nasional Yogyakarta Semarang, tepatnya di Jalan Sumarjo, yaitu di ruas antara Kesamuk sampai di Kediri. Sebelumnya izin perkenalkan diri, perkenalkan saya Rasidi NPM 157. Kemudian saya Muhammad Hakim Maulana NPM 162. Saya Sofie Khalid, NPM 159. Saya Ivania Indonesia, NPM 151. Saya Hustia Danang Kristiawan, NPM 136. Yang pertama adalah pendahuluan. Jalan merupakan infrastruktur utama yang mendukung mobilitas masyarakat dan sekitar. Seiring dengan meningkatnya volume lalu lintas, jalan sering mengalami berbagai bentuk kerusakan yang dapat mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan serta efisiensi transportasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kondisi perjalanan jalan untuk memastikan fungsinya tetap optimal. Evaluasi ini bertujuan untuk menjaga infrastruktur jalan agar tetap digunakan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lokasinya yang telah saya jelaskan tadi itu kami melaksanakan survei pada hari Selasa 11 Maret 2025 dan Minggu pada 2025. Untuk hari Selasa kami survei di jam 3:05, untuk hari Minggu kami survei di jam 3:02. Untuk jalannya bisa dilihat di PPT, kami survei jalan Semarang Jakarta, Jakarta sepanjang 900 meter. Informasinya itu di file pertama sampai di grup sadar kelas. Berikut ini adalah metodologi penelitian kita gunakan. Itu ada tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam survei kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI yang merupakan salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat, dan luas kerusakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Berikut tahapan pengumpulan data dalam survei kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Itu ada diagram alirnya, dimulai, kemudian dia mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Di pengumpulan data itu menggunakan data primer dengan langkah-langkah pertama itu dimensi kerusakan dan jenis kerusakan, terus didokumentasikan dan pencatatan lokasi sesuai dengan kerusakannya. Setelah itu menganalisis data yang masuk menggunakan metode PCI, kemudian kesimpulan dan saran, terakhir selesai. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara survei kerusakan jalan membutuhkan data lengkap untuk menganalisis kondisi perkerasan di ruas jalan Semarang, Yogyakarta, Kecamatan Magelang Utara. Metode yang digunakan adalah Pavement Condition Index (PCI) yang menilai kondisi jalan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan. PCI memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100 dengan kategori mulai dari sempurna hingga gagal, dan hasilnya digunakan sebagai acuan dalam pemeliharaan jalan. Kemudian ini untuk data hasil survei untuk ruas yang area pertama STA 0, terus lanjut STA 2, lanjut ini untuk STA 3 dan ini yang keempat, dan yang kelima dan keenam, ini ke-7, ke-8, dan yang terakhir ini ke-9. Karena kita meninjau dari per 100 meter, jadi ada 9 data survei. Kemudian untuk analisa kerusakan jalan, yang pertama yaitu ada alligator cracking atau retak kulit buaya. Seperti ada di gambar, retak berbentuk seperti kulit buaya yang terjadi pada area kecil dan saling terhubung biasanya disebabkan oleh kelelahan struktur perkerasan akibat beban lalu lintas yang berulang.
Retak ini dimulai dari permukaan dan dapat berkembang ke seluruh ketebalan perkerasan. Jika dibiarkan, retak ini akan semakin meluas dan menimbulkan potensi kerusakan yang lebih parah. Yang kedua yaitu kecil atau besar, lubang-lubang atau cekungan pada permukaan perkerasan yang dapat bervariasi ukurannya. Umumnya disebabkan oleh kelelahan struktur perkerasan, drainase yang buruk, atau akibat penggunaan lalu lintas yang berlebihan. Lubang-lubang ini dapat semakin melebar dalam jika tidak segera diperbaiki, sehingga membahayakan pengguna jalan, seperti pada di gambar. Yang ketiga yaitu patching and patch tambahan. Ini adalah perbaikan lokal pada bagian perkerasan yang rusak. Patching dilakukan untuk menambah lubang atau kerusakan kecil dari permukaan jalan. Underwater patch adalah perbaikan yang dilakukan dengan memotong area kerusakan dan menggantinya dengan bahan baru yang serius. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keutuhan permukaan jalan yang terjadi kerusakan. Keempat ini ada alur seperti yang ada di gambar, itu menunjukkan retakan alur terbentuk karena lekukan memanjang pada jalur roda kendaraan. Umumnya disebabkan oleh beban lalu lintas yang berlebihan, campuran perkerasan yang tidak stabil, atau pemadatan yang kurang memadai. Alur-alur ini dapat menyebabkan genangan air dan membahayakan kendaraan, terutama saat kondisi basah. Itu bisa dilihat gambarnya dari contoh retak alur atau rating yang kita temui di jalan nasional. Kerusakan jenis kelima yang kami temui pada survei yaitu ada sofeng atau sumpur, tonjolan atau pergerakan wadah pergeseran lokal pada permukaan perbasan. Biasanya terjadi pada tikungan atau area pengereman akibat gaya dasar yang berlebihan. Dapat disebabkan oleh campuran perkerasan yang tidak stabil atau ban lapis yang terlalu berat. Di sini terlihat bahwa ini ban yang terlalu berat. Ini contoh perhitungan hasil survei. Yang pertama dengan nilai M 5,86 itu termasuk area padat, dan nilai PCI hasil perhitungan dengan max GDF 53 didapat nilai PCI 47 dengan rating poor, dan solusinya yaitu major rehabilitasi. Dan untuk segmen 2 M didapat 5,2,49 dengan max GDV 5,8 dan nilai PCI yang didapat 42 dengan rating segmen 2 yaitu poor, dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk segmen 3 ini nilai M-nya 3,627, sangat padat dengan GDV didapat 98 dan nilai PCI 2, itu masuk ke kategori dark gray dengan solusi rekonstruksi karena nilai PCI-nya sangat rendah. Untuk segmen 4 nilai M-nya 4,03061 dengan max GDV 73 dan nilai PCI-nya 27, masuk ke kategori very poor dan solusinya major rehabilitasi. Untuk segmen 5 nilai M-nya 4,21429 dengan max GDV 71 dan PCI-nya 29, masuk ke kategori very poor dan solusi yang diberikan adalah major rehabilitasi. Untuk segmen 6, nilai M-nya adalah 5,22449 dengan max GDV 60, maka didapat PCI-nya 40, masuk kategori very poor dan solusinya major rehabilitasi. Untuk segmen 7 dan 8 didapat nilai M-nya 3,7551 dan 5,31627 dengan max GDV di segmen 7 74 dan di segmen 8 juga sama 74, maka PCI didapat 26, masuk ke kategori very poor dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk yang terakhir yaitu segmen 6 M-nya 9, M-nya dapat
didapat 5,40816 dengan maksi DV 66, maka didapat PCI-nya 34, masuk ke kategori very poor, dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk kondisi tinjauan dari hasil rata-rata PCI yaitu didapat total PCI yaitu 271 dengan rata-rata nilai PCI 30,333, masuk ke kategori 25-40 yaitu very poor dengan solusi major rehabilitasi. Kemudian untuk kesimpulannya dari survei yang kami lakukan, yaitu hasil analisis kerusakan jalan aspal yang terjadi di Jalan Yogyakarta, Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang adalah kerusakan retak buaya, jalan berlubang, tambalan, retak alur, dan sumur. Kemudian untuk hasil perhitungan kerusakan jalan aspal dengan metode PCI di Jalan Yogyakarta, Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang menunjukkan bahwa jalan tersebut mengalami kerusakan very poor, nilai PCI di antara 25 sampai 40 dengan hasil perhitungan nilai rata-rata PCI 30,33. Kemudian untuk evaluasi perkerasan jalan aspal di Jalan Yogyakarta Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan hasil perhitungan dengan metode PCI yaitu segera dilakukan tindakan perbaikan jalan. Hal tersebut ditunjukkan untuk mencegah penambahan kerusakan jalan tersebut. Untuk saran dari penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya sudah menggunakan tiga yang sama, desain yang sama. Yang pertama, berarti dulu untuk perusahaan ekspor termasuk dulu biasanya dikomunikasikan dari pengepasan kemudian pembukaan skala besar. Selanjutnya perbaikan lapisan pondasi jika terdapat kerusakan struktural, penggantian dengan lapisan aspal baru dengan ketebalan yang memadai. Untuk yang kedua itu perbaikan untuk retak buaya atau alligator cracking, rekonstruksi menyeluruh dengan pengupasan dan penggantian lapisan aspal dan perbaikan sistem drainase. Jika kerusakan telah mencapai lapisan pondasi, rekonstruksi penuh hingga ke lapisan subgrade mungkin diperlukan. Dan yang ketiga itu perbaikan untuk lubang atau potholes, perbaikan lubang sementara sebagai tindakan darurat sebelum rehabilitasi menyeluruh, pembersihan area, pengisian dengan campuran aspal hot mix, dan pemadatan yang memadai. Saran yang keempat yaitu perbaikan untuk tambalan atau patching yang rusak. Yang pertama dengan pengepasan tambalan lama yang rusak beserta area sekitarnya. Dilanjutkan dengan penggantian dengan tambalan baru menggunakan material yang sesuai dan teknik pemasangan yang tepat. Saran yang kelima yaitu perbaikan untuk retak alur atau longitudinal patching. Yang pertama dengan pengepasan area yang mengalami retak, dilanjutkan dengan penambahan dengan hotmix aspal atau rekonstruksi bersama dengan rehabilitasi menyeluruh. Yang kelima yaitu perbaikan untuk sumur dengan pengepasan penggantian lapisan permukaan pada area yang mengalami sumur. Dilanjutkan dengan evaluasi dan perbaikan lapisan pondasi atau base coat yang mungkin ikut rusak. Yang ketujuh, perbaikan sistem drainase dengan konstruksi atau perbaikan saluran drainase. Dilanjutkan dengan perbaikan pembangunan permukaan tidak mengenal. Yang kedelapan, evaluasi beban lalu lintas dengan menganalisis ulang beban lalu lintas untuk menentukan struktur kuasa yang sesuai dengan pertimbangan penilaian kapasitas struktural jika volume lalu lintas dapat tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan dari ibu, silakan. Kemudian jika saya mau disambung. Mungkin dari Mbak Safi kalau mau bertanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidayatus Sofi, NPM 39. Izin bertanya, untuk dari kelompok kalian kan mendapat metode PCI. Nah, misal nih, jika ada dua jalan dengan skor PCI yang sama, tetapi karakteristik lalu lintasnya berbeda, apakah strategi perbaikannya harus sama atau berbeda? Misalnya sama itu kenapa, kalau berbeda itu kenapa?
Cukup. Oke. Pertanyaannya mungkin ditanggung dulu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Ya, izin masuk, Mas Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya DG Kurniawan, NPM 039. Tadi kan yang di kelompok kalian itu surveinya jalan Yogyakarta Semarang ya, yang termasuk jalan nasional. Nah, untuk itu saya mau tanya, kenapa jalan nasional itu harus menggunakan metode PCI gitu? Kenapa enggak SDI atau yang lainnya gitu? Terima kasih, Mas Mbak. Mohon dijawab ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dipersilakan. Ya, sebelumnya saya Ara Pramudia NPM 154 mau izin bertanya. Jadi kan kalau dari laporan kalian melakukan survei 2 kali ya. Nah itu tuh dari 2 kali tersebut, apakah kalian melakukan tinjauan dari tempat yang telah ditinjau sebelumnya atau ditulis sebelumnya, atau kalian ulang lagi ya? Kan dari kondisi jalan bisa jadi di hari yang berbeda. Nah, ya. Kan yang ini kok kan dhewe survei 2 kali. Lah aku kan jadi mengulang sing kedua itu mengulang dari awal atau melanjutkan. Mungkin izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Arya itu. Untuk kemarin kan saya survei, kelompok kami survei 2 kali. Yang pertama itu di ruas dari flyover Canggu menuju arah gardu listrik. Nah itu kita menggunakan meteran roda. Nah itu per 100 meter kita di pinggir jalan itu udah ada tandanya. Jadi itu kemarin pas untuk survei kedua kalinya itu kita langsung dari tanda terakhir yang kita tandai di jalan. Jadi kita tidak mengulang dari awal. Dan untuk kondisi jalannya mungkin tidak jauh berbeda karena kita survei cuma selisih 4 hari dan itu hujannya tidak lebat juga, jadi jalannya mungkin masih sama. Mungkin itu saja dari saya. Menjawab pertanyaan dari saudara saya Deki untuk mengapa dalam evaluasi jalan nasional itu menggunakan metode PCI. Sebelumnya izin menjawab dengan sepengetahuan saya, kalau sepengetahuan saya itu untuk metode PCI itu lebih kompleks dan lebih detail. Dan sehingga untuk jalan nasional ini kenapa menggunakan metode PCI, karena jalan nasional ini kan ramai digunakan ya, dan merupakan jalur utama penghubung antar provinsi, sehingga untuk metodenya sehingga sebisa mungkin, serinci mungkin, sehingga dalam perbaikannya itu melakukan perbaikan yang terbaik sehingga untuk alur transportasinya itu lebih lancar. Mungkin itu dari saya. Izin menjawab untuk Mbak Sofi ya, untuk nilai PCI yang sama tapi beda segmen itu tergantung nilai PCI-nya, karena nilai PCI ini kan nilai kelayakan jalannya. Kalau mungkin kerusakan aligator tag di segmen 1 sama segmen 2 mungkin berbeda, nah itu perbaikannya sesuai kondisi jalan. Tapi kalau udah violet atau lebih parah lagi mungkin bisa disamakan karena itu udah kegagalan konstruksi. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, izin menambahkan sedikit ya dari pertanyaan Mbak Sofi. Dari jawaban saudara saya Mas Gustia, itu kan dia strategi perbaikannya harus sama atau berbeda. Sebenarnya itu tidak harus sama meskipun dua nilai skor PCI-nya itu sama. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasannya. Karena mungkin volume atau jenis kendaraannya itu yang berbeda, terus frekuensi perawatannya, jenis kerusakan, fungsi jalan, dan prioritas. Itu. Jadi meskipun skor PCI sama, strategi perbaikannya itu harus mempertimbangkan
faktor lalu lintas untuk memastikan solusi yang paling efisien dan tahan lama itu seperti apa? Itu jawabannya. Mungkin dari jawaban-jawaban tadi tanggapan atau dirasa sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup, terima kasih Mas Mbak. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.